Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billahil azim. Shalawat serta salam selalu kita curahkan kepada pimpinan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk pada malam hari ini kita berjarak 1 meter karena di tengah ada maung. Ada maungnya di tengah, maung anaan. Untuk sahabat-sahabatku Padepokan Maung Majapahit dimanapun berada, yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, semoga selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, serta rezeki al-barokah melimpah ruah berhasil kathah. Amin amin ya rabbal alamin. Karena beras hari ini sudah naik lagi, besok naik lagi. Nah, yang kita bahas adalah ya beras. Makanan pokok kita orang Indonesia. Cukup. Beras ini sudah melambung naik dari 1 bulan kemarin. Apakah ada sesuatu? Apakah ada hubungannya? Kita coba cari tahu, karena yang mengeksekusi Pak Lurah, saya jadi mediator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan jin sang yang nur cahaya dan warna sang, hadirkan jin yang sudah muslim, yang mengetahui harga bahan pokok makin mahal. Sallallahu alaihi wasallam. Jin muslim, jin yang sudah muslim, sallallahu alaihi wasallam, yang mengetahui harga pokok. Sallallahu masuk. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jawab, saya ingin memastikan keislaman panjenengan. Silakan baca syahadat 2 kali dan sholawatnya 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saudaraku bagi mengganggu. Silakan jamuannya hadir sukanya. Ada rokok, ada kopi. Terima kasih. Terima kasih. Kalau boleh tahu ini dengan siapa saya memanggil saudara? Mbah Projo. Mbah Projo. Ya. Dari mana Mbah tadi? Sedang di mana? Di langit. Tugas? Tidak. Saya sedang berzikir sholawat. Oh, maaf kalau gitu. Ya tidak apa-apa, sama kok. Berjuang di sini. Iya. Saya tadi menghadirkan Mbah ini untuk mengetahui gejolak kenaikan harga yang semakin mahal. Apakah ini permainan atau memang banyak yang koruptor itu kok sampai semuanya harga apa? Sembako tiap hari. Sembako. Ya, makanan yang kita makan setiap hari itu semakin harga sembako. Beras, bahan pokok. Iya, bahan pokok. Beras, gula, minyak. Sudah naik ya? Sudah naik. Sebenarnya tidak hari ini.
dari kemarin sudah Iya, naik. kok semakin hari semakin nambah mahal, tambah Itu naik terus. adalah inflasi. Bentuk kita itu dijajah oleh Amerika. Kenapa inflasi bisa naik? Karena nilai tukar rupiah dengan dolar itu semakin menguat. Nilai dolar itu semakin menguat. Saham-saham itu pun juga menguat dan menurun. Gaji orang di Indonesia itu juga menguat. Berarti hal yang wajar kalau kita diinflasi oleh negara asing. Efek dari kenaikan gaji kalian bagi manusia itu adalah kenaikan harga pokok. Itu secara luas, secara pandangan manusia secara luas. Apakah kenaikan bahan pokok ini mahal Tapi ada dampaknya? oknum yang bermain di situ. Mereka menimbun, mereka menjual dengan jumlah barang yang sedikit, seolah-olah stoknya habis karena bencana alam. Satu, yang kedua karena pemilu. Itu menyebabkan ekonomi kita naik. Juga salah satu proses seorang presiden turun dan digantikan presiden yang baru itu juga sangat berpengaruh, sangat besar pengaruhnya. Itu ibarat ketapel yang ditarik ke belakang sangat jauh lalu dilepaskan. Itulah harga barang bahan pokok yang ada di Indonesia ini. Nanti kalian akan kaget dengan harga yang semakin naik drastis, bisa 5 ataupun sampai 50 kali lipat. Akibat ini, Berarti ini semakin hari semakin tambah naiknya. Apa karena dampak perang di luar negeri itu? Atau memang setiap tahun karena setelah pemilu ini? dingin. Efek pemilu itu sangat luar biasa besarnya. Apalagi di dalam sebuah pemilu itu adalah bos-bos besar yang bermain di situ. Mereka yang hanya rakyat jelata dijadikan permainan kuda hitam. Mereka hanya dijadikan pion-pionnya saja. Karena yang di atas itulah yang mempermainkan harga, bukan yang bawah, bukan pengepul, bukan penimbun, tapi yang di atas, orang-orang yang mempunyai tahta kekayaan di atas rata-rata. Bisa dibilang ada pengaruhnya dengan 10 naga. 10 naga berkuasa di Indonesia. Apa itu 10 naga itu? Orang 10 terkaya di Indonesia. Itulah 10 naga. Berarti ini bukan dampaknya panen ya, bukan dampak dari petani. Berarti dampaknya ini memang ini permainan Dari orang atas. sekian naga itu memilih salah satu yang akan dilantik. Bukan hanya 1-2 naga yang berpihak kepada mereka, tapi bisa 4, bisa 5. Itulah yang menyebabkan harga
naik. Apakah naga-naga itu nantinya berkuasa? Sudah berkuasa di Indonesia. Sudah menguasai Indonesia. Sudah menguasai perekonomian Indonesia. Perekonomian. Dari segi bidang apapun mereka sudah menguasai. Berarti kasihan sama petani ini. Petani hanya dikambing hitam. Harga naik. dari petani murah, sedangkan pupuk mahal. Siapa yang punya pupuk? Ya kalau tidak orang yang mempunyai gelar 9 naga tidak bisa. Walaupun itu dipegang oleh pemerintah, tapi kan ada yang menjalankan. Siapa yang menyusun struktur perjalanan pupuk itu? Struktur pembuatan pupuk itu ada kaitannya semua dengan pelantikan ini. Ini adalah awal dari huru hara yang sangat dahsyat yang akan melanda Indonesia dari sektor ekonomi, manusia, perpecahan, kemiskinan, kematian. 5 faktor. Ini akan semakin banyak orang-orang bisa mati kelaparan, bisa mati dibunuh, bisa mati karena saling membunuh, bisa membunuh karena ingin mempunyai kekuasaan. Jangan heran dari 3 orang itu yang akan menjadi presiden. Mereka semua ingin berkuasa, tapi mulutnya mengatakan kamu ingin berkuasa, tapi di hatinya juga ingin berkuasa. Kenapa kok harus jadi presiden? Karena dengan jadi presiden itu bukan uangnya, tapi kekuasaannya. Kekuasaannya itu meliputi dari Sabang sampai Merauke, termasuk harta kekayaan yang ada di alam Indonesia ini di bawah kekuasaannya. Berarti setelah pelantikan presiden ini nanti harga juga semakin naik, gak semakin normal? Tidak. Semakin naik lagi karena inflasi semakin tinggi. Berarti sudah disetting sebelumnya. Semua yang ada di dunia itu sudah disetting oleh elit global, dan elit global itu sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka elit global tahu bahwasanya salah satu itu akan jadi presiden. Mereka mengkambing hitamkan satu, mereka mendatangkan satu lagi, tapi apa? Keuntungannya sudah dapat. Memecah belah umat manusia yang ada di Indonesia. Memecah belah konsentrasinya dengan harga pangan, dengan SDM-nya, dengan pola pikirnya manusianya, dengan keimanannya mereka. Itu semuanya sudah diporak-porandakan dengan pemilu ini. Pemilu ini sangat dahsyat efeknya. Tidak hanya sektor ekspor impor, sektor ekonomi, bahkan yang ada di Papua sana yang memiliki gunung emas pun mereka merasakan penderitaan ini. Kalian yang masih hidup di Jawa, Kalimantan, Sumatera, itu bisa enak, ataupun Sulawesi. Yang di Papua sana harga itu lebih tinggi daripada yang ada di Jawa ini, karena sentral pangan Indonesia adalah Pulau Jawa. Berarti ini setelah harga ini dinaikkan lagi bisa 3 kali lipat sekarang dari Nanti sekarang akan demo besar-besaran mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan umat, mengatasnamakan partai atau sejenisnya, kelompok-kelompok. Itu semuanya akan demo. Itulah yang dinamakan perpecahan dan bencana dahsyat. Kemiskinan, kematian, kelaparan merajalela. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, makin melarat. Ini berarti Indonesia ini nggak teratur nanti.
Jangan dibilang seperti itu. Para leluhur itu sudah memantau pergerakan ini. Pergerakan yang ada di Indonesia ini sudah dipantau. Memang dibiarkan untuk kehancuran Indonesia. Indonesia itu harus hancur agar bisa ditata ulang kembali yang lebih bagus dan yang lebih maju dan yang lebih melepaskan sayapnya ke atas. Indonesia mercusuar dunia akan lahir di tahun-tahun berikutnya setelah kehancuran. Itulah yang sudah direncanakan oleh leluhur. Menata ulang isi semua dunianya yang ada di Indonesia. Karena sistem yang ada di Indonesia sekarang itu sudah sangat bobrok. Banyak tikus berdasi. Uang tidak sampai ke rakyat. Padahal uang dari atas itu untuk rakyat. Betul. Dan dana rakyat membayar tiap tahun pajak itu kan untuk kembali. Kalian lihat saja dulu aspal. Itu banyak digerogoti. Masjid saja banyak. Apalagi aspal. Masjid itu dari atas ada gitu. Sebenarnya ada. Ada. Tapi daerah. yang grogoti itu bukan marbotnya. Bukan petugas masjidnya, tapi dari atasnya. Dari yang ngasih tadi. Lewat itu tadi. Semua yang ada di Indonesia sistemnya sudah bobrok. Harus diperbaiki kembali. Diperbarui lagi. Kalau seibaratkan bangunan direnovasi, harus dirobohkan untuk membangun yang lebih besar, yang lebih bagus, dan titah akan turun kepada yang bernama julukan Ratu Adil, akan mengadili orang-orang Indonesia, menata ulang Indonesia menjadi Indonesia mercusuar dunia. Zaman keemasan Indonesia akan lahir kembali. Berarti sudah nggak ada presiden lagi. Ini adalah presiden terakhir. Nanti semua di bawah pengawasan dan perintah langsung Ratu Adil, di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Terima kasih atas pemberitahuan. Sama-sama. Semoga Silakan. bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bekalnya silakan dibawa dan keluarnya harus kembali ke asalnya. Keluar semuanya. Alhamdulillah, perbincangan kami dengan Goib yang mengetahui harga yang sangat tinggi melonjak, harga pokok, bahan pokok semakin hari semakin naik, itu karena ada suatu permainan dari sananya. Semoga ada bermanfaatnya, dan terima kasih untuk semua yang telah menonton, subscribe-nya, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.